Setelah ini, bahkan saat ini, banyak orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti saya. Dikenakan sanksi administratif berupa denda tanpa adanya proses pembuktian. Kita sama-sama luruskan kepada masyarakat. Kemarin dibilang, dia juga mestinya hubungin saya dulu dong. Nanya saya dulu dong, ini ya sepatu ya. Nggak langsung netepin begitu saja. Untuk yang terhormat Bapak Justinus Prastowo, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis, terima kasih Pak atas tanggapan terhadap permasalahan yang saya alami. Tapi berkenaan dengan pernyataan Bapak di dalam video tersebut, saya merasa menjadi memiliki hak untuk menanggapi pernyataan Bapak. Ya, kita sama-sama ingin meluruskan kepada masyarakat berkenaan dengan polemik yang terjadi antara saya dengan pihak Bea Cukai terkait dengan pengenaan sanksi administratif berupa denda kepada saya sebesar 24,7 juta tersebut. Di dalam video itu, Bapak menyinggung pernyataan saya yang meminta pihak Bea Cukai untuk melakukan pemanggilan terlebih dahulu atau pemeriksaan material terlebih dahulu sebelum ditetapkan suatu denda yang akan dibebankan kepada saya. Nah, untuk menjawab hal tersebut, perlu dipahami bahwa sanksi yang diatur di dalam Undang-Undang Kepabeanan itu termasuk ke dalam ruang lingkup hukum pidana administratif. Atau kalau misalnya saya meminjam istilah yang dikemukakan oleh Prof. Indrianto Seno Aji, Administrative Penal Law. Hukum pidana administrasi atau administratif penal law pada dasarnya mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap tata administrasi yang telah diatur di dalam undang-undang, termasuk di dalamnya Undang-Undang Kepabeanan. Yuk kita sama-sama lihat undang-undangnya. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh hukum pidana administrasi di dalam Undang-Undang tentang Kepabeanan. Nah, ini akan menimbulkan sanksi ketika kita melakukan pelanggaran terhadap pasal-pasalnya. Ada pasal 8A ayat 2 dan 3, 8C ayat 3, 10A ayat 3 dan 4, 102 huruf G, 102D, dan masih banyak lagi. Kalian bisa cari tahu sendiri di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita baca redaksi pasalnya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pada dasar itu memungkinkan adanya suatu pembuktian sebelum adanya putusan terkait dengan pengenaan sanksi administratif berupa denda. Nah, inilah yang kemudian saya pertanyakan, di mana prosedur ini? Nah, ini sebagai contoh ya, pasal-pasal yang memiliki redaksi berkaitan dengan pembuktian sebelum adanya keputusan terkait dengan pengenaan sanksi administratif berupa denda. Di sini ada bahasa tidak dapat membuktikan, tidak dapat membuktikan. Tuh, tidak dapat membuktikan, tidak dapat membuktikan. Dan ini, tidak dapat membuktikan. Berkaitan dengan ketidaksesuaian nilai transaksi yang diberitahukan, di sini di penjelasan pasal 17 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, di sini juga dinyatakan kesalahan akibat ketidakjujuran yang akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kalian bisa membuktikan adanya kesalahan akibat ketidakjujuran tanpa adanya proses pembuktian terlebih dahulu? Dari mana kalian cenayang? Kalaupun nih ya, tidak diatur secara eksplisit di dalam undang-undang, satu dunia ini tahu yang namanya hukum pidana itu lekat kaitannya dengan pembuktian. Karena yang dicari adalah kebenaran material, bukan kebenaran formil seperti perdata. Kalau semisal saya meminjam asas yang pernah dikemukakan oleh Prof. Edi Hiari pada sidang MK tahun 2019 in criminalibus probationis beden eseluse clariores. Di dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Lalu juga ada asas pidana yang mengatakan actus non facit reum nisi mensit rea. An act doesn't make a person guilty unless the mind is guilty. Jadi semua asas-asas pidana itu memang mensyaratkan adanya pembuktian sebelum adanya keputusan terkait dengan pemidanaan. Lalu bagaimana saya dikenakan suatu pidana dalam ruang lingkup administratif tanpa adanya pembuktian untuk suatu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan? Ini hukum apa? Lalu apa akibatnya ketika pengenaan sanksi administratif berupa denda ini tidak didahului oleh pemeriksaan material? Ya ini, abang kita kena juga. Beli jaket 6 juta, kudu bayar 21 juta. Dituduh under invoicing dia. Dan tidak menutup kemungkinan setelah ini, bahkan saat ini, banyak orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti saya. Dikenakan sanksi administratif berupa denda tanpa adanya proses pembuktian. Jadi sekarang paham ya Pak, kenapa saya meminta adanya proses pemanggilan dari pihak Bea Cukai kepada saya atau pemeriksaan material terlebih dahulu sebelum ditetapkannya sanksi administratif berupa denda kepada saya. Karena memang itu disyaratkan oleh undang-undang. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak dijalankan? Seller bisa curang, PJT bisa salah input. Tapi ini semua bisa diakomodir dengan baik kalau misalnya pihak Bea Cukai melakukan pemeriksaan material terlebih dahulu sebelum ditetapkannya sanksi administratif berupa denda. Dan yang terakhir, teruntuk teman-teman netizenku, camkan omongan saya ini baik-baik.
Atensi publik adalah hal yang paling ditakutkan dan dikhawatirkan oleh mereka-mereka yang korup dan mereka-mereka yang bekerja tidak sesuai dengan SOP. Maka saya mengajak kepada teman-teman untuk secara konsisten memberikan atensi itu kepada mereka-mereka yang masih saja bekerja tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi gimana caranya viral, Bang? Gimana caranya memberikan atensi publik kepada instansi-instansi yang tidak benar kerjanya? Kalian bisa datang ke ini nih, Partai Sosmed di Twitter. Beliau, saya hormat sekali ya dengan adminnya, karena beliau membantu saya dalam memviralkan kasus ini tanpa dipungut biaya sepeser pun. Lagian di TikTok udah ada fitur promote. Kalian tinggal bikin video, terus kalian bayar aja pakai fitur promote. Easy bro. Legal formal tuh ngikut, yang penting viral dulu. Selama kalian benar, kalian gak perlu takut untuk bersuara. Kenapa? Karena nalar publik akan selalu bermuara pada keadilan dan kebenaran. Itu pesan saya. Dadah!